Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat datang di materi perpajakan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait materi pajak penghasilan, atau lebih spesifiknya di sini nanti kita akan belajar terkait dengan subjek dan objek pajak. Nah, nanti kita ketahui siapa sajakah ya sebagai seorang subjek pajak, di mana nanti subjek pajak ini ya terlibat dalam perhitungan pajak penghasilan. Dan juga kita juga akan bicara terkait dengan objek apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan ya. Jadi penghasilan-penghasilan apa saja yang menjadi objek dan penghasilan-penghasilan apa saja yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Nah, sebagai bahan overview di sini ya, sebagai seorang wajib pajak, tentunya wajib pajak itu memiliki kewajiban ya untuk membayar yang namanya pajak. Nah, dalam hal ini wajib pajak punya kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Nah, bila dilihat dari segi subjek pajaknya, ya, di sini terdapat dua jenis subjek pajak. Yang pertama adalah subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, antara wajib pajak orang pribadi dan badan ini tentunya memiliki beberapa perbedaan terkait dengan perlakuan dari pajak penghasilannya, baik terkait dengan pengakuan penghasilannya, terus pengakuan pengurang penghasilan brutonya, lalu ada juga nanti terkait dengan pengurangan PTKP dan tarif dari pajak penghasilan. Jadi secara sederhana, pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, ya baik diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Nah, sebelum kita nanti masuk kepada bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, nah ini nanti pada pertemuan kali ini kita bahas terlebih dahulu terkait dengan siapa saja yang menjadi subjek pajak dan objek penghasilan apa saja yang merupakan objek pajak. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya khususnya untuk yang ketentuan pajak penghasilan ya. Pasal 2 ayat 1 di sini menyatakan bahwasannya subjek pajak itu terdiri dari yang pertama orang pribadi. Nah, orang pribadi ini maksudnya adalah subjek pajak di mana individu ya mewakili individu dirinya sendiri ya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi orang pribadi ini mewakili masing-masing individu. Terus ada warisan yang belum terbagi. Nah, ini juga merupakan subjek pajak. Terus ada subjek pajak badan. Ya. Badan di sini adalah sekumpulan individu ya tergabung dalam suatu organisasi. Sedangkan bentuk usaha tetap ya di sini juga sama, yaitu sama seperti badan ya. Jadi sekumpulan individu ya yang berada dalam sebuah organisasi atau organisasi ataupun perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia, baik yang dijalankan oleh orang pribadi ataupun dijalankan oleh badan yang tidak berada di Indonesia. Nah, jadi terkait dengan subjek pajak ini tentunya nanti untuk masing-masing kewajiban perpajakan tentunya akan ada perbedaan. Khususnya nanti terkait dengan perhitungan pajak penghasilan seperti apa ya perbedaannya nanti kita lihat. Oke, jadi di sini ya terkait dengan subjek pajak ya menurut aturan di pasal 2 ayat 3 itu menyatakan bahwasannya orang pribadi ini ya subjek pajak ini itu dibagi menjadi dua, ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri ini ya ditentukan berdasarkan time test ya atau keberadaan dari seorang subjek pajak. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri, yang pertama di sini untuk orang pribadi itu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini jadi yang dimaksud subjek pajak dalam negeri ini adalah merujuk pada keberadaan dari seseorang tersebut. Ya, apakah seseorang tersebut lebih signifikan berada di Indonesia atau tidak? Nah,
Untuk penentuan time test-nya di sini ya itu ditentukan bahwasannya seseorang itu harus bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Atau orang tersebut memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi di sini time test-nya ada dua, selain penentuan 183 harinya, tapi juga ditentukan berdasarkan niat dari individu tersebut untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, terkait dengan subjek pajak dalam negeri ini, ya ini kan berarti berkaitan terkait dengan persyaratan subjektif. Nah, kapan seorang wajib pajak orang pribadi atau subjek pajak orang pribadi ini memenuhi persyaratan subjektif, ya ini dimulai saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Jadi syarat subjektif ini terpenuhi ya saat seseorang itu dilahirkan gitu ya, atau orang tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau berniat gitu. Nah, berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ini terkait dengan ya kepemilikan NPWP misalkan. Apakah NPWP itu dapat dihapuskan? Nah, ini kan syaratnya ya NPWP dapat dihapuskan saat seseorang atau seorang wajib pajak ini sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif. Nah, syarat objektif berarti dia sudah tidak punya penghasilan, sedangkan syarat subjektif, nah berarti di sini ya otomatis dia sudah meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi pencabutan status sebagai subjek pajak dalam negeri ini terjadi pada saat wajib pajak subjek pajak tadi itu meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Terus ada subjek pajak dalam negeri yaitu warisan yang belum terbagi. Nah, ini seringkali terdapat beberapa warisan yang ditinggalkan oleh wajib pajak, namun warisan yang ditinggalkan tadi itu tidak meninggalkan atau tidak apa ya istilahnya tidak memutus ya kewajiban perpajakannya. Misalkan nih ada seorang wajib pajak memiliki kegiatan usaha. Nah, setelah dia meninggal dunia, kegiatan usahanya ini dilanjutkan oleh anaknya sebagai ahli warisnya. Nah, berarti di sini ya sejak wajib pajak tadi itu meninggal dunia, maka warisan yang belum terbagi ini ya itu diperlakukan sebagai seorang subjek pajak ya. Meskipun dalam kenyataannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan diwakilkan. Nah, di sini untuk subjek pajak warisan yang belum terbagi ini muncul atau memenuhi syarat subjektif saat warisan yang belum terbagi itu timbul. Nah, sedangkan berakhirnya adalah saat warisan tersebut selesai dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi, selama pembagian warisan yang ditinggalkan oleh wajib pajak tadi belum selesai, maka warisan yang belum terbagi ini menjadi subjek pajak terpisah, subjek pajak dalam negeri terpisah sampai nantinya warisan ini dibagikan kepada ahli warisnya. Meskipun kenyataannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya akan diwakilkan nantinya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, ada badan dan bentuk usaha tetap. Nah, badan sebagai subjek pajak dalam negeri ini, ya maksudnya adalah badan tersebut didirikan di Indonesia, ya, atau menjalankan usahanya di Indonesia. Nah, sedangkan saat berakhirnya itu adalah saat badan atau BUT tersebut dibubarkan atau dinyatakan pilot. Jadi, saat suatu badan usaha, perkumpulan, organisasi, apapun itu ya, itu didirikan, maka secara subjektif badan tersebut sudah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Ya, kalau dia didirikan di Indonesia ya berarti masuk subjek pajak dalam negeri. Nah, sedangkan bentuk usaha tetap ini adalah bentuk usaha yang didirikan di Indonesia, ya, dijalankan oleh orang pribadi maupun badan yang tidak berada di Indonesia. Misalkan bentuknya adalah dalam bentuk kantor perwakilan, misalkan yang ada di Indonesia, tapi badan usaha induknya itu ada di luar negeri, misalkan. Nah, ini tadi adalah keempat ya, subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat 3. Jadi subjek pajak ini terbagi atas 4. Nah, kenapa kita perlu belajar terkait dengan subjek pajak? Ya, karena nanti kita perlu tahu juga terkait dengan perlakuan perpajakannya. Karena untuk masing-masing subjek pajak tentunya nanti punya konsekuensi perpajakan yang
berbeda masing-masing antara orang pribadi dan badan, tentunya nanti perhitungan pajak penghasilannya akan berbeda ya perlakuannya. Nah, tadi sudah kita bahas terkait dengan subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Nah, kalau subjek pajak luar negeri ini adalah orang pribadi ya yang tidak bertempat tinggal, ya, pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau didirikan di Indonesia, ya, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, kalau badan ya berarti di sini adalah badan yang tidak didirikan atau tidak menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, ya, tapi memperoleh penghasilannya itu di Indonesia. Nah, kenapa kita perlu mengetahui terkait dengan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Karena nanti ini berkaitan dengan perlakuan perpajakan khususnya terkait dengan tarif pajak penghasilannya. Karena antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri tentunya nanti ada perbedaan terkait dengan pengenaan tarifnya. Sehingga di sini perlu diketahui terlebih dahulu apakah subjek pajak ini merupakan subjek pajak dalam negeri atau merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, time test-nya ini dari pasal 2 ayat 3 ya. Jadi subjek pajak dalam negeri ya, salah satunya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi di sini penggunaannya ini menggunakan time test tadi ya. Jadi dilihat signifikansi dari seseorang itu tinggalnya itu di mana gitu ya, di Indonesia atau di luar Indonesia. Nah, kaitan terkait dengan subjek pajak luar negeri dan dalam negeri ini ada hubungannya terkait dengan tax treaty atau perjanjian pajak antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan dari masing-masing negara. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya pemajakan berganda. Karena bisa jadi nanti penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, yang diperoleh oleh subjek pajak luar negeri itu juga dipajakin di negara asalnya. Nah, untuk menghindari pemajakan berganda tadi, perlu dibuat sebuah perjanjian antara kedua negara ya yang tertuang dalam tax treaty ini. Nah, jadi terkait dengan subjek pajak tadi ya kaitannya adalah terkait dengan perlakuan perpajakannya ya karena bisa jadi nanti di dalam perjanjian tax treaty ini dimuat ya terkait dengan tarifnya seperti apa, hak pemajakan itu seperti apa, sehingga sebelum kita nanti masuk kepada bagaimana cara menghitung pajak utang, kita harus tahu dulu terkait dengan subjek pajaknya ini, karena nanti bisa jadi tarifnya akan berbeda ya antara satu subjek pajak dengan yang lain. Oke, contohnya di sini ya terkait dengan penentuan subjek pajak. Yang pertama, Agung lahir dan tinggal selama hidupnya di Indonesia, maka ia adalah, nah ini seperti tadi ya, persyaratan subjektif ya, subjek pajak dalam negeri, salah satunya adalah lahir di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, Mas Agung di sini, dia selama hidupnya di Indonesia, berarti dia memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri. Terus yang kedua, Mr. Smith pulang pergi Indonesia Amerika selama 1 tahun, tapi lebih lama berada di Indonesia 183 hari lebih, ya, atau lebih dari 183 hari. Maka Mr. Smith juga merupakan subjek pajak dalam negeri, ya, karena itu tadi berdasarkan time test, dia bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Yang ketiga, Mr. David Wong mulai bekerja di Indonesia bulan Desember 2016, tapi berniat untuk menetap di Indonesia. Maka untuk tahun pajak 2016, Mr. David Wong merupakan subjek pajak dalam negeri juga, ya. Karena meskipun dia kalau berdasarkan time test ya, dia harusnya masuk subjek pajak luar negeri karena selama 1 tahun dia belum lebih dari 183 hari menetap di Indonesia. Tapi karena dia menyatakan niatnya untuk bertempat tinggal di Indonesia atau menetap, maka Mr. David Wong untuk tahun pajak 2016 sudah bisa dijadikan sebagai subjek pajak dalam negeri dan punya hak untuk mendapatkan NPWP untuk dijadikan sebagai wajib pajak. Terus yang terakhir, Tuan Amir, seorang wajib pajak dalam negeri, meninggal dan mewariskan UD Maju kepada para ahli warisnya. Tetapi proses pembagian warisan yang berlangsung lama. Nah, selama belum ditentukan siapa pewaris UD Maju, kewajiban pajak Tuan Amir dilaksanakan oleh UD Maju. Nah, tapi yang perlu dipahami di sini ya bahwasanya warisan yang belum terbagi ini juga merupakan wajib pajak
ya, merupakan subjek pajak, mohon maaf, subjek pajak dalam negeri, maka ketentuan perlakuan perpajakannya tentunya nanti tidak bisa dipersamakan sebagai subjek pajak orang pribadi. Nah, seperti apa perhitungannya, ya, seperti apa bentuknya, nanti akan kita bahas saat kita belajar tentang perhitungan pajak penghasilan. Ini kita bahas subjek pajaknya terlebih dahulu. Oke, ini ada lagi, Mr. Bell tidak pernah ke Indonesia tapi membeli saham PT Astra Internasional ya di BEJ melalui broker di New York. Bila PT Astra Internasional membagi dividen kepada Mr. Bell, dividen tersebut akan tetap dipotong pajak, maka ia merupakan subjek pajak luar negeri ya, karena di sini Mr. Bell tidak pernah bertempat tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia, tapi dia memperoleh penghasilan di Indonesia, maka akan diterapkan aturan terkait dengan subjek pajak luar negeri. Dan untuk penentuan tarif dan perlakuan perpajakannya tentunya nanti akan mengacu pada tax treaty, ya, tax treaty dengan siapa? Tax treaty dengan negara tempat Mr. Bell berasal. Misalkan Mr. Bell ini berpaspor Amerika, berarti nanti tax treaty-nya yang digunakan adalah tax treaty antara Indonesia dan Amerika untuk menentukan bagaimana hak pemajakan dari penghasilan yang diperoleh oleh warga negara Amerika tadi. Nah, setelah kita bahas tadi ya terkait dengan siapa saja subjek pajak, ya, jadi subjek pajak tadi ada 4 ya, subjek pajak orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan BUT yang terakhir atau bentuk usaha tetap. Nah, di sini juga ada beberapa pengecualian sebagai subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, ya. Jadi kedubes itu juga bukan merupakan subjek pajak. Terus yang kedua ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia bukan merupakan warga Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan lain selain yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya. Nah, itu berarti dia tidak diperlakukan sebagai subjek pajak ya, anggota dari perwakilan diplomatik tadi. Terus ada organisasi-organisasi internasional ya, misalkan seperti IMF, UNICEF ya yang ada di Indonesia, itu dia diperlakukan bukan sebagai seorang subjek pajak. Berarti di sini dia tidak menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia tentunya. Ya, di mana ya? Di negara asalnya berarti. Yang pertama adalah Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Jadi syaratnya Indonesia harus jadi anggota organisasi tersebut ya. Terus tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jadi nggak boleh menjalankan kegiatan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Terus yang berikutnya ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, ya, dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan kegiatan usaha. Ya sama ya, intinya di sini dia tidak menjalankan kegiatan usaha dan tidak memperoleh penghasilan lain ya selain penghasilan yang diperoleh kaitannya dengan jabatan atau pekerjaannya. Nah, ini berlaku timbal balik ya. Jadi kalau di negara asalnya sana ya, misalkan kantor Kedutaan Besar Indonesia itu diperlakukan sama, ya, dianggap bukan merupakan subjek pajak ya, maka nanti kedubes negara yang bersangkutan yang ada di Indonesia itu akan diperlakukan sama juga. Jadi ada perlakuan timbal balik dalam hal ini. Oke, itu tadi kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan subjek pajak ya. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan objek pajak. Tapi sebelum masuk ke dalam objek pajak di sini, kita review sedikit ya terkait dengan apa sebenarnya definisi dari pajak. Jadi kalau menurut undang-undang atau peraturan ya, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini pajak ini dia bersifat memaksa ya, memang didasarkan pada undang-undang baik yang dibayar oleh orang pribadi maupun badan ya dengan catatan dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung, jadi bersifat kontra prestasi ya, di mana nanti pengelolaan uang pajak tersebut akan dikelola oleh pemerintah sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Kita lihat ini terkait dengan objek pajak. Nah, selain itu, ya, jadi karakteristik dari pajak penghasilan itu yang pertama dia pajak subjektif atau pajak yang bersifat subjektif. Ya, kita ketahui bahwa pajak penghasilan ini memang pajak ya yang didasarkan pada keadaan dari subjek pajaknya tadi. Jadi pajak penghasilan ini besar kecilnya pajak penghasilan itu nanti didasarkan pada keadaan dari subjek pajaknya. Gitu. Makanya nanti istilah pajak penghasilan khususnya untuk orang pribadi itu kan mengenal istilah namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu didasarkan pada seberapa besar tanggungan yang ditanggung oleh seorang wajib pajak atau subjek pajak. Makanya di sini pajak penghasilan ini salah satu pajak yang bersifat subjektif. Terus yang kedua, pajak penghasilan ini merupakan pajak langsung ya, dalam artian pajak ini tidak bisa dipindahkan bebannya ke pihak lain. Nah, ini berbeda dengan pajak pertambahan nilai, misalkan saya contohkan. Nah, pajak pertambahan nilai beban pajaknya ini antara yang menyetorkan dan penanggung beban pajaknya itu bisa dua orang yang berbeda. Nah, sedangkan untuk pajak penghasilan itu dimungkinkan antara penyetor dan penanggung beban pajak itu adalah pihak yang sama, atau dalam artian di sini yang menanggung ya orang tersebut yang memperoleh penghasilan tersebut, jadi nggak bisa dibebankan ke pihak lain. Terus yang ketiga, mekanisme pemungutannya di sini bersifat self assessment dan withholding ya. Jadi nanti selain pajak penghasilan ini disetorkan oleh pihak yang bersangkutan, tapi bisa juga di sini pajak penghasilan itu disetorkan oleh pihak lain. Nah, dalam kaitannya ini terkait dengan penghasilan yang diperoleh oleh pemberi kerja. Ini berarti yang punya kewajiban untuk menyetor dan menghitung adalah pihak ketiganya, bukan wajib pajaknya itu sendiri. Itu selain self assessment tentunya nanti misalkan terkait dengan laporan SPT tahunan ya, pajak penghasilan tahunan, nah itu kan salah satu bentuk self assessment karena wajib pajak secara mandiri menyetorkan jumlah pajak yang terutang ya, terus melaporkan pembayaran pajaknya melalui SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan. Terus tarif yang digunakan di sini ya tarif progresif. Nah, ini untuk wajib pajak orang pribadi ya. Kalau badan tarifnya adalah tarif tunggal atau tarif proporsional ya, satu tarif. Terus yang terakhir adalah merupakan pajak pusat. Kan lembaga pemungutnya di sini adalah pemerintah pusat ya, bukan pemerintah daerah. Oke, sekarang kita masuk ke objek penghasilan. Jadi pajak penghasilan ini apa sih? Jadi pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi yang kita bahas di sini itu adalah pajak terkait penghasilan ya, atau pendapatan ya, atau penerimaan yang diperoleh oleh subjek pajak ya, tadi subjek pajak orang pribadi, warisan belum terbagi, badan maupun bentuk usaha tetap. Nah, kita lihat dulu pengertian dari penghasilan. Jadi karena ini pajak penghasilan, berarti kita harus tahu dulu pengertian penghasilan menurut aturan perpajakan itu bagaimana. Jadi menurut peraturan, ya penghasilan di sini dimaksud itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis ya, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, jadi di sini yang dimaksud penghasilan menurut aturan perpajakan cukup luas ya, karena di sini yang dinyatakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi. Nah, ini dengan nama dan dalam bentuk apapun ya yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah harta itu dianggap sebagai penghasilan. Nah, berarti di sini seringkali ya wajib pajak ini tidak memahami terkait dengan konsep penghasilan ya. Biasanya konsep penghasilan ini yang diartikan oleh wajib pajak itu adalah penghasilan-penghasilan yang sifatnya rutin atau berasal dari pekerjaan utama. Padahal kalau kita merujuk ke aturan perpajakan yang dimaksud penghasilan di sini bukan hanya penghasilan yang rutin dan utama saja. Tapi ya semuanya, setiap tambahan ekonomis itu merupakan penghasilan bagi wajib pajak. Baik penghasilan yang diperoleh dalam bentuk uang ataupun diterima dalam bentuk lain ya. Dalam bentuk lain ini bisa dalam bentuk barang atau dalam bentuk fasilitas ya atau benefit in kind. Nah,
untuk mengklasifikasikan sebuah penghasilan ya. Jadi karena penghasilan ini kan macam-macam ya bentuknya karena pengertiannya juga sangat luas ya penghasilan. Nah, di sini untuk penghasilan secara umum itu dapat diklasifikasikan yang pertama penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi penghasilan itu bisa diperoleh dari kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini maksudnya adalah kegiatan usaha jasa, terus kegiatan usaha dagang, kegiatan usaha manufaktur ya. Nah, itu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut ya, itu diklasifikasikan dalam penghasilan yang diperoleh dari usaha. Atau penghasilan tersebut itu juga bisa diperoleh dari pekerjaan bebas ya. Kegiatan pekerjaan bebas maksudnya adalah penghasilan yang diperoleh ya, dengan memanfaatkan jasa keahlian khusus. Nah, berarti penghasilan yang diperoleh dari situ itu masuk dalam penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas. Contohnya penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai seorang lawyer, sebagai seorang ahli hukum, pengacara misalkan, atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai konsultan misalkan. Itu masuk penghasilan yang dari pekerjaan bebas. Terus yang kedua, penghasilan itu ya diklasifikasikan berasal dari pekerjaan atau hubungan kerja. Berarti di sini kaitannya terkait dengan seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan. Ini contohnya adalah seperti penghasilan gaji, honorarium, ya, tunjangan hari tua, THR, dan apapun itu ya yang diperoleh dalam rangka hubungan kerja itu masuk klasifikasi penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja. Terus yang ketiga, klasifikasian umum dari penghasilan itu adalah penghasilan yang berasal dari modal. Nah, contohnya adalah di sini ada penghasilan bunga, ya, ada dividen mungkin karena kepemilikan saham, ya, memperoleh dividen, pembagian dividen. Nah, itu berarti masuk pada penghasilan yang berasal dari modal atau dari royalti misalnya, atau dari sewa, ya, atau dari keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk atau hak ya yang tidak digunakan untuk usaha. Nah, itu masuk dalam penghasilan yang berasal dari modal. Terus ada penghasilan lain-lain ini ya contohnya adalah misalkan penghasilan yang diperoleh dari hadiah. Ini berarti masuk kepada klasifikasi penghasilan yang masuk kategori penghasilan lain-lain. Tidak masuk dari penghasilan pekerjaan bebas, terus karena hubungan kerja dan penghasilan yang diperoleh dari modal. Nah, di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, pajak penghasilan, penghasilan yang merupakan objek pajak itu terbagi berdasarkan yang ada di depan ini ya. Jadi dari pengertian penghasilan yang sudah kita ketahui tadi ya, pengertian penghasilan ini kan sangat luas sekali ya ternyata. Jadi penghasilan itu tidak hanya berhenti pada penghasilan yang diterima secara rutin saja, tapi juga penghasilan-penghasilan lain tentunya ya, yang dimana penghasilan tersebut ya itu diperoleh dalam bentuk uang secara langsung ataupun barang ataupun fasilitas. Nah, namun di dalam aturan perpajakan ya terkait dengan penghasilan ini sebenarnya dibagi lagi ya menjadi tiga. Nah, ini seringkali yang tidak dipahami oleh wajib pajak gitu. Kadang wajib pajak itu merasa takut ya untuk melaporkan jumlah penghasilannya karena dia khawatir penghasilannya itu akan dipajakin semuanya. Padahal sebenarnya di aturan itu diatur ya bahwasannya penghasilan-penghasilan itu dibagi-bagi lagi ya. Misalkan nih kadang wajib pajak lupa. Misalkan wajib pajaknya dapat beasiswa gitu, untuk melanjutkan studi. Nah, sebenarnya beasiswa itu merupakan penghasilan kalau menurut aturan perpajakan. Nah, seringkali wajib pajak lupa ya di dalam SP tahunannya tidak dilaporkan. Padahal beasiswa ini salah satu komponen penghasilan. Nah, penghasilan apa? Ini yang perlu kita bahas ya, karena tidak semua penghasilan itu merupakan objek pajak. Nah, karena memang di SP tahunan yang dilaporkan bukan hanya yang terutang pajak saja penghasilan itu yang dilaporkan. Tapi juga nanti ada penghasilan yang bukan merupakan objek atau bahkan penghasilan yang dikenakan pajak final atau PPh final. Nah, di pasal 4 ayat 1 ini ya, itu dibahas adalah penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak. Nanti di pasal 4 ayat 2 itu dibahas terkait dengan penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final. Sedangkan pasal 4 ayat 3 ya, Undang-Undang PPh itu nanti akan dibahas terkait dengan penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah,
Tentunya terkait dengan objek pajak ini perlu kita pahami bersama ya sebelum kita nanti melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang, kita harus tahu dulu ini klasifikasi dari masing-masing mana nih penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak PPh final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek. Karena tidak semua nanti ya diperhitungkan di SPT tahunan untuk penghasilan. Hanya ada yang hanya dilaporkan saja, tidak dihitung pajak terutangnya. Nah, di sini untuk pasal 4 ayat 1 dulu ya, terkait dengan penghasilan yang merupakan objek pajak. Itu yang pertama adalah imbalan pekerjaan. Nah, ini berarti penghasilan imbalan pekerjaan ya. Kalau misalkan wajib pajaknya kerja sebagai seorang karyawan, nah, ini kan dapat gaji, dapat tunjangan ya. Nah, ini berarti penghasilannya tadi ya, yang diperoleh sebagai seorang karyawan itu merupakan objek pajak ya, imbalan pekerjaan. Terus di sini ada penghasilan yang berasal dari hadiah. Untuk hadiah ini sebenarnya ada bermacam-macam ya, karena nanti ada kaitannya sama penghasilan yang merupakan objek pajak final. Ya. Hadiah di sini kan dibagi menjadi dua, ada hadiah undian dan hadiah non undian atau hadiah penghargaan maksudnya. Nah, kalau dia hadiah penghargaan, maka di sini nanti masuk pada penghasilan yang merupakan objek pajak. Tapi sedangkan kalau hadiah dalam rangka undian, maka nanti akan masuk penghasilan yang merupakan objek PPh final. Terus yang ketiga ada laba usaha. Nah, ya, jadi laba atau keuntungan bersih dari kegiatan usaha jasa, dagang maupun manufaktur itu merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Terus ada penghasilan karena keuntungan pengalian harta, jadi kepemilikan harta ya, di mana harta tersebut dialihkan atau dijual, ternyata ada keuntungannya karena berdasarkan perhitungan mungkin harga beli ya dengan harga jualnya ternyata ada selisih ya lebih tinggi harga jualnya sehingga timbul keuntungan. Nah itu maka termasuk dalam penghasilan yang merupakan objek pajak. Terus ada pengembalian pembayaran pajak. Misalkan terjadi kelebihan pembayaran terus dikembalikan ya pembayaran pajaknya tadi, ini juga diakui sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak. Terus ada bunga ya, dividen ya. Dividen ini terkait dengan kepemilikan saham ya, kepemilikan saham di perusahaan. Nah, kalau ada pembagian dividen ya atas keuntungan perusahaan, maka nanti itu juga merupakan objek pajak penghasilan. Terus ada royalti ya, terkait dengan kepemilikan hak intelektual ya, misalkan terkait dengan royalti lagu, hak cipta lagu misalkan, atau buku. Nah, itu merupakan objek pajak penghasilan juga. Terus di sini juga ada penghasilan sewa. Nah, ini sewa ini juga nanti ada perbedaan ya di penghasilan yang merupakan objek final, PP pasal 4 ayat 2 itu juga nanti ada sewa ya. Nah, untuk sewa yang dimaksud di sini adalah sewa selain tanah dan bangunan ya. Kalau sewa tanah dan bangunan nanti masuknya itu di penghasilan objek yang merupakan objek PPh final. Terus pembayaran berkala, angsuran, ada pembebasan utang. Nah, ini ya. Terus ada keuntungan selisih kurs, terus ada keuntungan revaluasi ya saat wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya ya ternyata berdasarkan revaluasi tadi ya nilai pasar ya atau nilai pasar wajarnya itu ternyata lebih tinggi daripada nilai sisa bukunya. Nah, maka nanti keuntungannya tadi itu merupakan objek pajak penghasilan juga. Terus ada premi asuransi, iuran, imbalan bunga, surplus BI, Bank Indonesia, dan penghasilan lain-lain ya, yang belum dikenai pajak. Jadi untuk pengertian penghasilan tadi sudah cukup luas. Nah, di sini kita bahas nih satu persatu penghasilan apa saja sih yang merupakan objek pajak dan penghasilan apa saja yang bukan merupakan objek pajak. Nah, lalu berikutnya di sini terkait dengan penghasilan objek final ya. Ini ada pasal 4 ayat 2. Nah, sebenarnya apa ini maksudnya objek penghasilan final? Maksudnya adalah objek penghasilan final ini nanti tidak diperhitungkan lagi di akhir tahun di dalam SPT tahunan, tapi tetap dilaporkan jumlah penghasilan dan pajak yang sudah dibayarkan, tapi sudah tidak diperhitungkan lagi karena yang diperhitungkan hanya yang penghasilan yang merupakan objek non final tadi yang ada di objek pajak tadi yang di awal, selain yang sudah dikenakan PP yang final. Nah, yang pertama di sini adalah terkait dengan bunga deposito. Nah, penghasilan dari bunga deposito, ya, kepemilikan deposito ada bunganya, maka atas bunga yang diterima tadi itu dianggap sebagai penghasilan yang merupakan objek final. Sehingga nanti di SP tahunan sudah tidak diperhitungkan lagi, tinggal dilaporkan saja.
Terus yang berikutnya adalah penghasilan diskonto. Ya, ini saat pembelian obligasi ya ternyata harga beli di bawah nilai nominal. Ya, berarti di situ ada keuntungan ya. Diskonto itu juga merupakan penghasilan objek final. Terus ada bunga obligasi, ada bunga simpanan koperasi, ada hadiah undian ya tadi. Berarti kalau hadiah penghargaan tidak masuk di sini, yang dimaksud di sini adalah yang hadiah undian. Terus penghasilan dari transaksi saham, terus penghasilan transaksi pengalihan harta tanah dan bangunan, ada usaha jasa konstruksi ya, kegiatan usaha jasa konstruksi itu juga masuk dalam penghasilan objek final, ada usaha real estate, ada sewa tanah dan bangunan. Tadi kita sudah bahas sedikit, sewa selain tanah dan bangunan itu juga merupakan objek pajak non final, sedangkan yang sewa tanah dan bangunan itu masuk ke objek final. Terus penghasilan tertentu lainnya, ya, misalkan pajak penghasilan final UMKM itu juga dikenakan PPh final atau masuk ke penghasilan yang merupakan objek final. Nah, yang terakhir di pasal 4 ayat 3 itu adalah mengatur penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan ya. Terus ada hibah, ada warisan ya yang diperoleh dari anggota keluarga ya dalam garis keturunan ataupun semenda. Ya, jadi karena adanya ya, ikatan pernikahan atau hubungan kekeluargaan tadi, terus ada penyertaan modal, ada imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan ya. Jadi imbalan yang diperoleh tidak dalam bentuk uang atau tapi dalam bentuk barang ataupun fasilitas. Terus ada pembayaran asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, ada dividen. Nah, dividen ini tadi kan juga ada yang merupakan objek pajak. Tapi di aturan terbaru ya untuk dividen ini ada beberapa ketentuan ya. Jadi beberapa kasus itu nanti dividen tidak dikenakan pajak atau bukan merupakan objek pajak. Misalkan terkait dengan dividen yang diperoleh dari perusahaan dalam negeri yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Nah, itu otomatis bukan merupakan objek pajak. Nah, ini berbeda dengan penghasilan dividen yang diperoleh oleh orang pribadi dari perusahaan di dalam negeri karena nanti ada persyaratan lanjutan ya bahwasanya penghasilan dividen tadi itu harus diinvestasikan dalam jumlah tertentu ya supaya bisa masuk ke penghasilan bukan merupakan objek pajak. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, ya maka penghasilan dividen yang diperoleh oleh orang pribadi dari perusahaan dalam negeri misalkan itu nanti akan masuk ke penghasilan yang merupakan objek pajak. Lalu ada iuran yang diterima dana pensiun ya. Jadi penerimaan iuran ya terkait dengan kepesertaan dari dana pensiun ya itu tidak termasuk dalam penghasilan yang merupakan objek pajak. Terus ada sisa hasil usaha, operasi. Terus penghasilan dari modal ventura, yang terakhir adalah beasiswa. Nah ini ya, beasiswa termasuk dalam pengertian penghasilan, tapi masuk ke dalam pengertian penghasilan bukan objek pajak, sehingga tidak dihitung pajaknya, tapi tetap dilaporkan di SPT tahunan. Nanti di SPT tahunan orang pribadi itu kalau terima penghasilan dari beasiswa. Nah ini ya seringkali yang tidak dipahami oleh wajib pajak ya. Jadi seringkali penghasilan itu diidentifikasi ya atau diidentikan pada penghasilan-penghasilan yang sifatnya rutin saja dan utama. Padahal sebenarnya kalau menurut aturan perpajakan penghasilan itu dia sifatnya adalah luas. Kemudian ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis itu merupakan penghasilan yang harus dilaporkan ya dan bahkan harus dihitung pajaknya jika penghasilan tersebut ternyata memang merupakan objek pajak penghasilan. Oke, itu dulu terkait dengan materi pajak penghasilan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya sebagai bahan belajar untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan ya khususnya ini tadi kita belajar terkait dengan subjek pajak dan objek pajak. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.